Mau rakyat kembali berdaulat di Jakarta? Saya tanya lagi, mau rakyat berdaulat di Jakarta? Pertanyaan saya lagi, kenapa selama ini rakyat tidak merasakan kedaulatan itu? Kenapa? Supaya kita paham, jangan cuma kita berteriak ada masalah ini di sini tidak bagus, jangan hanya bicara KJP dan sebagainya, lansia, kartu lansia, jangan hanya bicara musrenbang tidak pernah memperhatikan, jangan berbicara rakyat yang mau berusaha diusir-usir. Ya. Yang kita cari adalah akar masalahnya. Pertanyaannya tolong dijawab dan mari kita sama-sama berpikir kenapa rakyat menjadi hidupnya sulit. Waktunya sangat singkat sebelum cengkraman global semakin kuat. Berjuang bersama dermakum, pilihan yang paling pas. Tiket sudah di tangan kita, Tuhan beri kita kesempatan segera masuk berterang. Kita harus bergegas, Dharmaku jadi nakodanya, agar Jakartaku aman, menjadi kota beradaban, yang teguh dan beriman. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Spirit Nusantara menjadikan kita manusia mandiri menuju fitrahnya. Satu-satunya jawaban menghadapi guncangan dunia ini. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Sekarang dan seterusnya, save Jakarta, save Indonesia. Selamatkan Jakarta, selamatkan Indonesia. Sekarang dan seterusnya, Detik ini, sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Rakyat bukan petugas partai. Nomor berapa? 2. Nomor berapa? 2. Pak Kun dan Pak Dharma? Kun fayakun. Jadi. Kun fayakun. Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Hari ini kita boleh ketemu, berjumpa langsung karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga acara ini bisa berlangsung. Saya berharap acara ini kita tidak perlu harus formal, karena kebiasaan yang formal itu penuh dengan kemunafikan. Ya. Terlalu banyak acara, dan Pak Prabowo bilang jangan terlalu banyak acara seremonial, karena acara seremonial ngabisin banyak duit. Lebih baik duitnya buat rakyat. Oke, oleh sebab itu saya hanya mau menyampaikan, tidak panjang tetapi singkat, padat dan jelas, agar kita memanfaatkan. Saya menghimbau kepada kita semua, mau untuk kembali rakyat berdaulat di daerahnya masing-masing.
Baik, kita lanjutkan. Mau rakyat kembali berdaulat di Jakarta? Saya tanya lagi, mau rakyat berdaulat di Jakarta? Pertanyaan saya lagi, kenapa selama ini rakyat tidak merasakan kedaulatan itu? Kenapa? Supaya kita paham, jangan cuma kita berteriak ada masalah ini di sini tidak bagus, jangan hanya bicara KJP dan sebagainya, lansia, kartu lansia, jangan hanya bicara musrenbang tidak pernah memperhatikan, jangan berbicara rakyat yang mau berusaha diusir-usir. Ya. Yang kita cari adalah akar masalahnya. Pertanyaannya tolong dijawab dan mari kita sama-sama berpikir kenapa rakyat menjadi hidupnya sulit. Ada yang bisa jawab nggak? Saya mau mengajak rakyat berpartisipasi. Korupsi itu akibat karena rakyatnya diam. Saya mau tanya, kenapa? Saya ingin rakyat punya keberanian untuk berbicara. Jangan takut. Ya, jangan rakyat selama ini hanya senang dikasih BLT, dikasih gratis, membuat rakyat menjadi malas dan on. Buktinya on apa? Kalau ditanya diam. Ayo, mari rakyat berani untuk mengkritisi hal-hal yang nggak bagus. Ayo diam. Ada mulutnya nggak? Nah, ayo ngomong dong. Apa yang ditakutkan? Yang panas pindah sini, silakan. Nih, ini nih, kosong. Silakan. Biar saya yang panas, nggak apa-apa semua. Ayo. Nggak apa-apa. Yang penting itu kosong tuh, silakan. Yang boleh dikasih kursi ini, itu apa? Boleh ditempetin apa ibu? Biar semua ini yang dibilang adil. Kita ngomel-ngomel kebijakan tidak adil, tapi kita dalam berperilaku terhadap sesama kita juga tidak adil. Nah, ini yang menjadi masalah. Nanti giliran dikasih kesempatan berlaku lagi tidak adil sama temannya. Gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Ya. Ketidakadilan harus dikritisi, karena itu tidak sesuai dengan Pancasila. Jangan takut dengan siapapun juga. Oleh sebab itu saya hadir di sini untuk membela hak Bapak Ibu sekalian, supaya jangan lagi diperlakukan tidak adil. Sepertinya belum ngeh juga. Belum? Oke, belum ngehnya di mana? Saya mau ngeh, jadi artinya apa? Saya hadir di sini untuk membela hak-hak daripada warga sekalian. Bukan saya hadir untuk pengen jadi gubernurnya, sekedar itu. Tetapi karena ketidakadilan sudah di mana-mana, makanya saya hadir. Saya bukan orang politik, tetapi saya hadir untuk membela kepentingan Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini paham nggak? Pertanyaan saya, Bapak Ibu hadir di sini untuk apa kalau memang tidak mau kita bersatu? Kehadiran Bapak Ibu di sini adalah tujuannya untuk mempersatukan jiwa perjuangan untuk membela kepentingan keluarganya masing-masing. Saya hadir di sini untuk menjadi petugas daripada rakyat, untuk membela kepentingan Bapak Ibu sekalian, bukan untuk kepentingan saya. Buka jalan. Tetapi kepentingan kita bersama. Ya. Jadi kenapa saya harus tanyakan tadi itu? Supaya mengerti arti daripada demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun ini. Keputusan Bapak Ibu sekalian menentukan nasib 5 tahun ke depan, bahkan selama-lamanya. Kalau memang mau perubahan nasib, saya mengajak kepada kita semua untuk mari mulai hari ini kita bertekad untuk mengembalikan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tidak seperti selama ini, rakyat hanya dimain-mainkan oleh pemegang kekuasaan demi kepentingan mempertahankan kekuasaan. Jangan sampai kemiskinan, kesulitan rakyat menjadi diakomodir hanya untuk kepentingan penguasa, mempertahankan kekuasaannya.
Jadi saya mengajak kepada kita semua, mari kita sama-sama. Percuma saya bicara program, kalau Bapak Ibu nggak mengerti kenapa kita harus berjuang. Saya ingin kita menyatukan jiwa untuk kita berjuang bersama, memperbaiki. Karena keputusan Bapak Ibu memilih pemimpin itu menentukan nasib, apakah pemimpinnya adil atau tidak, dan itu akan terasa. Dan kita merasakan betapa semakin hancurnya ekonomi selepas pandemi kemarin. Betul? Dan ke depan akan ada lagi pandemi. Masih mau pandemi lagi? Kenapa tidak bertanya? Kok Bapak tahu? Tanya dong. Hah? Karena sudah direncanakan oleh mereka. Dananya sudah keluar. Sudah diturunkan. Ada 40 negara yang sudah diberikan dana untuk menjalankan pandemi, termasuk Indonesia. Makanya saya datang di sini. Saya ngasih tahu supaya kita bersatu. Kalau nggak bersatu, kembali akan ada. Itu aja dulu. Percuma dijanjiin itu ini kasih RW sekian segala macam. Tapi kalau pandemi, mampus saja. Kita semua mampus. Nggak boleh lagi keluar rumah. Ya, kalau kita keluar rumah ada syaratnya. Kalau nggak mau ikut enjus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi apa yang disampaikan oleh nenek di dalam, dia mengatakan, akibat saya diginiin, saya menderita sekarang. Banyak tubuh yang menjadi lemah. Betul? Betul. Kenapa? Saya jadi sering sakit. Makanya jangan bodoh. Dengarkan kata saya tidak akan bodoh-bodohin atau bohong-bohongin rakyat. Ya. Kalau tidak bagus, saya bilang tidak bagus. Kalau enggak usah. Kalau mereka marah, biar saya yang berhadapan dengan mereka. Ya. Karena mereka berpikir mereka bisa bodoh-bodohin rakyat. Ya. Tetapi saya tahu, makanya saya hadir di sini. Saya datang di sini bukan dalam rangka berpolitik praktis, tapi berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan daripada rakyat, supaya rakyat jangan dibodoh-bodohin terus. Setuju tidak? Saya berharap ada interaksi dari Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya saya tahu sungguh-sungguh mau berubah atau tidak. Ini perubahan bukan sekedar kata perubahan. Perubahan tidak bagus atau bagus. Saya mau perubahan nyata untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian bersama anak, cucu dan cicit yang akan datang. Jangan biarkan keturunan kita, generasi berikutnya hancur gara-gara apa? Gara-gara kebodohan kita sendiri. Gara-gara ketamakan kita sendiri. Ya, saya perhatikan terlalu banyak orang tamak di bangsa ini sekarang. Mereka hanya memikirkan bagaimana mereka enak, tetapi rakyat ditinggalkan. Makanya saya ingatkan lagi, tinggal 20 hari lagi menuju ke tanggal 27. 20 hari lagi ya? 27 sekarang tanggal 6 ya, 21 hari lagi. Gunakan waktu dan kesempatan ini untuk menyampaikan kepada seluruh keluarga kita, seluruh teman-teman kita, seluruh warga Jakarta, mari bersatu. Kalau memang rakyat menginginkan perubahan nyata, kalau memang menginginkan rakyat diperlakukan seadil-adilnya, itulah kenapa Tuhan memberikan kepada kami nomor 2. Nomor 2, kalau Pancasila itu sila ke-2. Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tersirat sila ke-5, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya Jakarta. Ya. Saya boleh ditanya apa saja dan saya akan jawab. Saya akan pertaruhkan waktu ini, saya akan pertaruhkan diri saya untuk membela Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah langkah awal kita untuk menyelamatkan bangsa ini. Kita mulai dari Jakarta. Saya ingin Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh memperhatikan sini. Ya, sebentar. Ini yang poin pertama, kira-kira Bapak bisa. Yang mana Pak? Oh iya, nanti saya jelaskan Pak. Itu ada 5 aman namanya Pak. Ya. Di sini saya menyiapkan program 5 aman. 5 aman itu apa? Aman beribadah di mana saja dan kapan saja kepada Tuhan yang Maha
esa tanpa boleh ada satupun orang yang kelompok atau orang yang mempersekusi. Yang kedua, aman badan dan aman jiwanya. Badannya tidak boleh diracuni, jiwanya tidak boleh diintimidasi, tidak boleh ditakut-takutin oleh siapapun juga, termasuk oleh Pemprov, apalagi oleh Pemprov. Ketiga, biasanya kalau bicara ketiga adalah pihak ketiga. Pihak ketiga selalu menjadi pengganggu, betul? Pihak ketiga. Tiga. Siapa pihak ketiga yang saya maksud adalah petugas nakal. Yang kedua, para penjahat. Penjahat apapun dia, penjahat politik, penjahat konvensional. Yang ketiga adalah satu lagi, daripada mafia. Ya, itu yang saya akan melindungi rakyat dari situ, aman dari situ. Yang keempat, aman dari Pemprov yang tidak beradab. Jadi Pemprov, staf Pemprov itu harus beradab. Dia harus memperjuangkan rakyatnya. Dia harus bekerja untuk semua rakyat Jakarta. Yang kelima, harus semua warga Jakarta harus mulai menerapkan adab, mulai dari keluarganya, secara ketuk tular, secara perilaku, sehingga apa yang kita kerjakan tanpa kita berbicara, orang akan melihat bahwa dia orang beradab, dan ini akan menular bagaikan virus tanpa harus disuruh. Orang nanti akan malu untuk tawuran, orang akan malu menjadi pencuri, orang akan malu menjadi koruptor karena dia tahu adab. Ya, mulailah saat kita dari mulai sejak kecil, jangan manjakan dengan uang. Ya, saya beri contoh, saya dari kelas 0 sampai kelas 3 SD, kelas 3 SMA tidak pernah diberikan jajan oleh ibu saya, 1 peser pun. Kami cuma diajarkan makan sebelum berangkat, pulang baru makan. Karena ini melatih anak-anak untuk melihat bahwa cari uang itu sulit. Yang pertama, yang kedua, kita bisa empati dan melihat ketika kita nggak punya uang, kita pengen sesuatu, itu tidak enak rasanya, sehingga kita murah hati ketika kita punya uang dan melihat orang yang susah. Kalau nggak dilatih gitu nggak bisa. Biasakan anak-anak kita jangan suka diantar jemput, biasakan dilatih untuk bisa mandiri, supaya dia tahu bagaimana tidak enaknya naik kendaraan umum yang berdesak-desakan. Kalau anak-anak diantar pakai kendaraan pribadi, dia akan jadi anak-anak yang egois, karena dia tidak pernah melihat bahwa banyak orang susah yang ada di bawah keluarganya. Saya pernah merasakan itu, makanya saya bercerita, saya menyampaikan hasil daripada orang anak-anak yang suka diantar oleh kendaraan pribadi, dimanjakan, hasilnya menjadi orang-orang egois. Kalau Bapak Ibu sudah paham, maka mari sama-sama kita satukan tekad untuk menjelang ke tanggal 27, sampaikan kepada seluruh warga Jakarta untuk kita bersatu agar rakyat kembali menjadi pemegang kedaulatan tertinggi di bangsa ini, khususnya di Jakarta. Saya tidak akan berpanjang lebar. Silakan kalau ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapatnya kepada saya. Tetapi saya mau ngasih ingat ya, ingat akan ada pandemi. Ya, pikirkan ini. Ya, pikirkan ini. Karena percuma saya menyampaikan program-program apapun juga untuk membela kepentingan ini. Yang pasti yang saya akan utamakan adalah ekonomi dulu, ya, ekonomi rakyat. Tetapi ketika ada pandemi, ekonomi ini akan dihancurkan lagi. Program itu menjadi sulit dijalankan. Namun saya sudah menyiapkan resepnya. Walaupun mereka melaksanakan pandemi, Bapak Ibu tetap akan bisa berusaha dari rumah dan mendapatkan passive income atau yang disebut dengan residual, yaitu tanda terima kasih yang akan diterima berulang-ulang. Bagaimana caranya? Mari kita pulihkan ekonomi Jakarta dengan membantu produsen untuk memasarkan produknya hanya dengan ketuk tular dari mulut ke mulut. Rakyat menjadi marketnya dan sekaligus rakyat menjadi marketingnya. Dari mana uangnya?
yang akan diperoleh oleh rakyat secara pasif income untuk selama buat anak, cucu, dan cicit itu akan berlangsung terus. Dari mana? Dari biaya promosi daripada produsen tersebut, daripada sewa SPG yang belum tentu produknya laku, lebih baik langsung diberikan kepada rakyat sebagai tanda terima kasih. Dan ini akan berlangsung terus karena setiap hari kita menggunakan produk, entah itu gula, entah itu teh, entah itu sabun, entah itu sampo, tapi gunakanlah produk asli buatan warga Jakarta. Warga Jakarta, kita mau memakmurkan Jakarta, jadi berpikirlah untuk Jakarta dulu. Ya, jadi cukup dari rumah, hanya dengan menggunakan handphone, mengisi aplikasi, dan ini adalah solusi untuk mengatasi suami yang hanya mendapatkan UMR. Kalau di rumah ada 6 orang, suaminya bekerja, maka yang 5 bisa mendapatkan penghasilan dengan mengikuti program Getuk Tular Adab. Kami akan menyiapkan tim ekonomi adab. Untuk apa? Membina UMKM, memberikan modal, menyiapkan bahan bakunya, lalu membantu membuat packagingnya, dan mencarikan order. Bukan kami lepas, lalu tidak dieksekusi. Anggaran keluar. Tidak demikian. Sampai dengan menagihkan hasil jualan itu untuk rakyat. Itu nanti akan dilakukan oleh Pemprov. Jadi warga tidak perlu khawatir, UMKM akan kita tingkatkan. Kalau perlu, kalau bisa, kami tingkatkan di setiap rumah UMKM-nya menjadi industri kecil. Seluruh Jakarta, apabila sudah menjadi industri kecil, Jakarta akan menjadi tulang punggung daripada perekonomian Indonesia. Bahkan bukan Indonesia saja, ASEAN, Asia, Eropa, bahkan sampai ke dunia global yang lain. Jadi Getuk Tular Adab bagaikan mega koperasi adab yang akan menjadi pusaran ekonomi Jakarta, yang akan membuat warga Jakarta aman ekonominya, tidak akan perlu cemas lagi. Namun ini bisa kita kerjakan apabila kita semua sepakat untuk hidup gotong royong dan kompak, saling tolong menolong. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Sini aja. Mohon maaf sebelumnya Pak. Dekat aja. Kenapa pemerintah itu waktu dia kampanye selalu menjanjikan Pertanyaan itu bukan buat saya. Saya bukan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa setiap kali waktu pilkada pasti ada janji-janji demokrasi, demokrasi, demokrasi. Tetapi giliran nanti pas udah jadi terpilih, rakyat mengutarakan pendapat, para pemimpin itu seolah-olah kayak nggak mendengarkan. Bukan seolah-olah, memang Memang pura-pura nggak mendengarkan, apa emang nggak denger gitu? Enggak, pura-pura tidak dengar. Iya, pura-pura nggak Lalu dengar, mereka gitu. panggil polisi Iya, untuk bentungin rakyat. Iya, udah untuk itu. benturin rakyat gitu agar Ya udah. rakyatnya. Ya, kalau rakyat goyang-goyang Iya, pagar saling. ditangkap. Iya, Ya kan? itu. Tapi setiap kali dia kampanye pasti tuh demokrasi, demokrasi, Oke, demokrasi. udah itu aja. Ya. Artinya apa? Tes. Saya matikan. Tes. Artinya apa? Artinya pejabat tidak adil, janji palsu. Pemerintah nggak mau. Terus kenapa masih diikutin? Karena janji itu janji awal. Kenapa masih diikutin? Lihat karena- dari mana mereka? Karena- Apakah mereka petugas rakyat? Bukan, mereka dari. Apakah mereka petugas rakyat? Bukan. Lalu kenapa masih diikutin? Kadang-kadang kan sesuai janji awalnya itu kayaknya manis begitu. Sudah berapa kali dijanjiin? Masih juga. Karena janji. Ada pepatah mengatakan. Karena janji. Ada pepatah mengatakan. Keledai Jangan jatuh di jangan jatuh di lubang yang sama. Iya. Kenapa? Lubangnya sama terus. Karena kadang-kadang kan kalau janjinya itu pilihannya belum ada, Pak. Karena pilihannya Sekarang waktunya untuk memilih. Kami dari petugas rakyat. siapa? Ya, dan bisa dibuktikan setelah itu jangan pernah percaya kalau ada petugas rakyat lagi yang hadir. Ini adalah kesempatan pertama dan terakhir.
Ini kesempatan terakhir buat rakyat. Setelah ini tidak akan ada lagi. Catat omongan saya, tidak akan pernah ada lagi. Ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua melalui kendaraan politik independen untuk dimanfaatkan oleh rakyat sebesar-besarnya dan gratis. Cuman saya mau ngajar juga, jangan belajar mana uangnya, mana amplopnya. Itulah yang membuat kalian tidak bisa lagi bersuara. Kan saya udah bayar. Jangan rendahkan diri kita dengan harga 50.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500 pun 1 juta pun jangan rendahkan. Itu dia penyebabnya. Iya itu. Ya, catat. Betul. Kalau kalian menerima uang haram, maka hasilnya tidak akan berkah buat kita semua. Paham ya? Jadi bertahanlah. Bertahanlah, sebentar, satu. Biar nanti yang apa saya sampaikan tadi juga Bapak dapat. Bertahanlah sampai tanggal 27. Jangan sampai tergiur dengan uang haram. Kenapa saya bilang uang haram? Karena penyampaiannya juga secara sembunyi. Kenapa sembunyi? Karena melanggar aturan. Tetapi kenapa kalian sendiri mau menerimanya? Pertanyaan saya, jawab. Katanya rezeki jangan ditolak. Rezeki itu yang seperti apa? Apakah koruptor itu rezeki? Oh, nggak bisa. Kita harus jujur dengan diri kita. Sudah tahu uang korupsi kita ambil. Bagaimana kalau rakyatnya sendiri senang dengan perilaku korup, lalu berteriak-teriak? Jangan salahkan mereka. Kalau nanti mereka korupsi, lalu rakyat bilang, kenapa dia korupsi? Lah, lu terima uang korupsi. Jelas? Jangan memberikan kepada keluargamu uang-uang yang haram untuk dikonsumsi oleh yang datang adalah penyakit, masalah. Dia selalu minta tumbal. Nggak ada yang gratis dalam hidup ini. Ya, kita menabur hal baik, kita akan menuai hal baik. Nggak mungkin menabur kacang terus tumbuh jagung, nggak mungkin. Ya, kecuali ada yang menabur apa namanya singkong terus jadi apa? Jadi jagung, ada aja. Iya Pak, kalau kira-kira Bapak jadi dengan izin Tuhan Bapak jadi, kira-kira Saya jadi kalau kalian bekerja. Jangan menyerahkan tanggung jawab kepada saya. Karena ini adalah kepentingan 10 juta rakyat Jakarta. Jadi mari mulai sekarang jangan hanya duduk manis berbicara, jalan 20 hari ke depan. Ikut bersama saya. Cari semua orang, sadarkan mereka. kira-kira mau nggak Sadarkan mereka. rakyat itu Pak? Kenapa, Bu? Kalau Bapak dapat amanah, Bapak dapat amanah. Buat apa saya bersabung nyawa? Saya sekarang bersabung nyawa, mereka nggak suka sama saya. Ya, apa untung saya di sini? Saya capek-capek di sini, saya tidak dibiayain oleh siapapun juga. Masa kalian nggak bisa lihat dari situ? Saya sampai bakar begini, bukan karena saya pengen jadi gubernur. Saya tidak punya track record untuk pengen haus jabatan, tidak. Saya datang untuk kalian. Kalian punya keluarga akan terancam. Saya datang untuk menyelamatkan itu. Bukan saya berarti saya Tuhan, tapi saya datang dengan tujuan supaya keluarga kita masing-masing jangan sampai teraniaya, sampai terancam keselamatannya. Makanan sulit, dikejar-kejar, disuruh vaksin. Ini akan terjadi. Uangnya sudah keluar. Bahkan Menteri Kesehatan mengatakan selamat menikmati bersama saya 5 tahun bersama saya. Tandanya apa? Dia akan mainkan lagi. Ada kok artikelnya. Ya Bu ya. Jadi tolong mulai sekarang Ibu yang banyak bertanya, Ibu jalankan juga tugas Ibu untuk kita pergi bersama-sama. Cari kawan sebanyak-banyak untuk berjuang bersama menyelamatkan rakyat. Kalau salah pilih, penyesalan tidak ada. Tidak ada gunanya. Sudah tahu semua kan? Saya kasih tahu ancaman yang akan terjadi di depan. Selama ini saya masih agak sungkan-sungkan nyampein. Tetapi sekarang waktunya sudah mendesak. Waktunya sudah sangat singkat. Jangan bermain-main. Saya lebih memilih ketemu dengan rakyat daripada saya diundang oleh televisi, oleh podcast-podcast yang ada. Kenapa? Karena rakyat perlu tahu persis. Saya bisa berkomunikasi dengan rakyat dan warga bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Sampai di sini paham ya? Yang lain paham ya? Mari berjuang. Jangan. Ini cuma sebentar kok, cuma 20 hari. Pergi kemana-mana. Baru nanti akan lihat hasilnya. Jangan tanggung jawab ini diserahkan hanya kepada saya. Badan saya cuma satu. Bantu saya.
Untuk apa? Untuk memperjuangkan, pikirkan di dalam diri kita bahwa saya hadir di sini untuk memperjuangkan kepentingan keluarga saya. Titik. Gak usah mikirin kepentingan orang. Pikirkan keluarga masing-masing. Biayanya murah. Karena apa? Cukup aqua, cukup nyiapin makan dari rumah untuk berjuang selama 20 hari ke depan. Sampai di sini Bapak Ibu paham ya? Saya sampaikan ini supaya paham betul. Bapak silakan. Baik, selamat siang Pak Dharma. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini. Saya senang sekali kalau melihat dari jalur independen ini, terutama perlu nama saya Benget Irfan. Ada belakangnya sebetulnya Simar Mata. Saya asli orang Batak, Pak. Oh Bapak, ya. Apa hubungannya dengan dokter Simar Mata? Dokter Mata. Ya, karena saya dulu langganan ke sana. Yang di Panglima Polim. Kalau di orang Batak itu kan ada nomor-nomornya. Nah, dia termasuk saya manggil dia Abang. Oh gitu. Ya. Panglima Polim ya. Terima kasih, Pak. Nah, Pak Dharma, tahap awal ini terima kasih Bapak hadir di sini sebagai bukti atau sebagai tanda bahwa kami orang kecil ini, Bapak perhatikan bisa hadir di gang kami ini. Terima kasih Pak. Dan juga saya tertarik dengan program Bapak 5 Aman ini. Cuman satu yang ingin saya tanya Pak, Jakarta amankan jiwa, ya. Di sini Bapak lebih spesifik mengatakan memastikan setiap orang beribadah secara tenang. Kita mendengarkan di provinsi lain bahwa orang minoritas susah melaksanakan ibadah, padahal beribadah loh, gitu ya. Pertanyaan saya Pak, saya membaca ini masih apa ya? Masih di awang-awang, terlalu luas saya lihat. Bagaimana Bapak memastikan bahwa orang beribadah secara tenang itu seperti apa? Bapak di balai kota, kami di kampung-kampung Pak. Seperti apa kira-kira operasionalnya Pak? Terima kasih. Pertanyaan Bapak sudah ditanyakan oleh Bapak yang di sebelah sini tadi. Tapi saya jelaskan lagi secara operasionalnya. Operasionalnya gimana? Kami membuka namanya respon cepat. Bapak agak sini Pak biar nggak kena panas. Biar enak dengar. Respon cepat pelayanan masyarakat 24 jam. Kami menyiapkan itu. Untuk apa? Ya untuk mengetahui laporan langsung dari masyarakat. Setiap hari saya sebagai, kalau diibaratkan saya bapaknya Jakarta, maka warga saya, anak-anak saya tidak boleh ada satupun bermasalah atau dililit masalah sementara saya tidak tahu. Oleh sebab itu saya menyiapkan namanya 24 hour quick response public service, pelayanan masyarakat 24 jam respon cepat. Dan kami tidak hanya menerima laporan, tapi akan mengirimkan tim ke sana dan rakyat bisa mengaudit, melaporkan kepada sana, dan tim itu akan lapor kepada saya karena ada timnya berbeda antara yang turun dengan yang manajemennya yang mengendalikannya. Itu bentuknya Pak. Seperti apa? Seperti misalnya ada persekusi, saya akan turun langsung kalau urusan itu, karena ini urusan jiwa adalah hak Tuhan. Ini urusan jiwa, Tuhanlah yang hak. Ini adalah hal yang berharga di mata Tuhan, sehingga saya harus turun karena Tuhan tidak mau satupun ada yang binasa. Tetapi sistem kapitalis tidak peduli dengan itu. Mereka mau tidak satupun yang selamat. Makanya mereka suka bilang no left behind. Bapak siapkan aplikasi yang bisa kita. Kami siapkan 24 hour tentunya, seperti kalau 911, seperti misalnya 122, 112 yang akan kami siapkan. Kalau bukan cuma itu, ada masalah rumah tangga pun akan kami selesaikan. Atau ada ibu-ibu yang mau melahirkan, yang tidak bisa punya kesempatan, ya terpaksa mungkin bleeding, kami akan laporkan, kirimkan ambulans untuk membantu. Atau ada terjadi pembunuhan, bukan hanya polisi yang boleh datang. Saya sebagai bapaknya harus tahu ada apa. Apakah dia warga Jakarta, ber-KTP Jakarta? Ya, sementara yang akan kami lakukan KTP Jakarta, nggak KTP Jakarta, kami datang dulu. Tetapi prioritas yang akan saya urus adalah yang ber-KTP Jakarta, Pak. Waspada, dalam pemilihan ke depan itu akan terjadi banyak permainan di mana KTP banyak yang akan dimatikan NIK-nya.
Bu, biar beliau dengar dulu. Biasakan, ini ada kekeliruan di dalam adab kita. Kita selalu mau orang mendengar orang, tapi kita selalu mau orang dengar kita, tetapi kita tidak mau dengar orang. Biasakan itu, supaya efektif dan efisien. Ya, Bapak bisa Ibu lihat dari sini. Saya humanis, tetapi saya mau mengajarkan adab. Mari kita sama-sama menghargai. Waktu kita sangat singkat. Ya, biasakan jangan banyak mulut, tetapi banyak mendengar dan banyak bekerja. Ya. Kalau banyak mulut itu akhirnya jadi banyak janji manis, Bu. Ya. Hati-hati, tidak akan orang jahat datang dengan mulut yang pahit, pasti yang manis. Saya datang mungkin dengan agak pahit. Supaya apa? Supaya jangan ada yang tertipu. Ya, saya coba bisa diuji dari apa yang saya sampaikan. Tidak sedikit pun saya mengatakan sesuatu yang manis untuk membuat itu, tapi saya memberikan warning supaya kita semua terbangun dan siap untuk berjuang bersama menyelamatkan keluarga kita. Oleh sebab itu tagline saya, Pak, selamatkan jiwa keluarga kita. Cukup, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan ya, saya harapannya, Pak, Ya. Jakarta menjadi role model. Itu bukan cuma itu, Pak. Tugas kita dari Tuhan, selamatkan Indonesia. Kita mulai dari Jakarta. Ya, Pak. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan Indonesia. Kita mulai dari Jakarta. Ya, siapapun nanti, agar mereka bisa tahu bahwa keadaan Indonesia, Jakarta saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ya, banyak orang tidak paham ini. Saya paham betul. Sebentar lagi perut kita betul-betul dibikin kosong dengan alasan inflasi. Padahal inflasi itu adalah ada yang mendesain, Pak. Ada yang mendesain. Ya, pelajaran yang kita terima di sekolah seolah-olah itu menjadi teori yang harus kita terima. Padahal itu adalah cara mereka untuk mempersiapkan pengetahuan kita bahwa ketika terjadi seperti ini, maka itu namanya inflasi. Ya. Semua itu by design, Pak. Ya. Buktinya apa? Ilmu ekonomi yang kita belajar di sekolah bukan untuk menyelesaikan kesulitan rakyat, tapi justru menghancurkan ekonomi keluarga, Pak. Ya, saya mau ajarkan. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu keluarga, nomos itu aturan. Tetapi justru ekonomi menghancurkan adab di dalam keluarga. Betul? Gara-gara ekonomi banyak yang cerai, betul? Kenapa banyak yang cerai? Karena kehidupan digiring untuk konsumtif, Pak. Tidak ada lagi kesetiaan gara-gara ekonomi. Di mana adabnya? Makanya saya mengatakan apa? Tagline kami, Jakarta ku aman karena indah adabnya. Jadi adab dulu indah, baru Jakarta bisa aman. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu. Dia mengatakan, saya tidak perlu Jakarta yang indah-indah. Saya tidak perlu bangunan yang mewah-mewah. Yang kami perlukan bagaimana perut kami diisi. Kami udah gak punya kesempatan lagi untuk menikmati. Boro-boro mau naik mobil aja susah. Jadi apa yang ibu mau? Kami bisa berusaha, tetapi tidak dikejar-kejar oleh Satpol PP, Pak. Buat apa ada trotoar yang begitu luas, begitu indah, tapi nggak bisa dimakan. Bahkan kalau kami di sana berjualan, kami diusir. Kami mau sewa, nggak punya duit. Kami mau sewa, tidak punya duit. Kami di pinggir jalan, diusir-usir, dikejar-kejar, ditendang-tendang sampai termos kami pecah. Di mana keadilan? Semua itu bisa dibereskan kalau pemimpinnya dia takut sama Tuhan. Kalau dia tak takut sama Allah, maka yang dia takut uang, maka jangan harap keadilan akan terjadi. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan, Pak. Pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Saya tertarik juga, Pak. Jadi dengan adanya independence itu jarang terjadi di dunia ini. Bahkan cuma aja kalau nggak salah 5 negara ya, Pak, yang bisa menang menjadi pimpinan suatu negara, dan bahkan juga banyak bisa bertahan. Dan kalau saya amati Bapak tadi, Bapak katakan tadi programnya adalah
ketular Pak ya. Saya konkretnya jelas seperti apa, kan Bapak seolah melawan arah Pak, melawan arus Pak, karena di Jakarta itu sudah full yang namanya mall, perdagangan. Jadi kalau Bapak punya konsepnya adalah ketular, artinya dari produsen sampai bisa interval ke rakyat melalui UMKM. Konkretnya seperti apa Pak? Satu. Kedua, Bapak bicara selalu sistem. Kalau saya amati, saya baru buka, saya selama ini tidak mengikuti kampanye tidak pernah ikuti. Jauh debat saya nggak berubah saya. Begitu saya dengar, wah ini saya suka Pak, karena saya juga, karena kita jangan sampai percaya ini momok Pak ya. Jadi apa yang dikatakan publik itu benar Pak. Jadi ada yang namanya serangan fajar, ada gini. Saya cuma pembelajaran berpolitik kepada rakyat. Jangan sampai kita mau diberi sesuatu dengan politik partai. Jadilah diri kita sendiri. Lihatlah figur. Saya selalu figur Pak. Bapak mau ngasih duit berapa saya nggak bakal Pak. Selama juga misalnya tidak. Selama juga tidak apa siapapun gitu. Saya selalu Pak. Kalau ada partisan buka momen di sini, saya selalu begitu. Karena saya lihat adalah saya hanya melihatnya adalah sosok seseorang itu punya kapasitas atau abilitas. Satu hal yang saya bertanyakan tadi Bapak, ketuk tilar itu seperti apa? Ketuk tular Pak. Nah, satu hal Bapak tidak mempunyai program bahwa Jakarta ini sudah akan tenggelam Pak. Kalau kita amati dari sosial media itu memang dataran lautan tuh pasang tinggi banget. Bapak tidak menyinggung sama sana, cuma hanya seperti itu. Mama apa ya? Kan saya hanya cuma lihat konkretnya seperti apa Pak. Karena akan Bapak berseberangan dengan mall Pak. Mall sedangkan perusahaan produsen dalam ini mereka punya yang namanya promosi, punya namanya saluran distribusi. Bagaimana produk dia bisa sambung ke masyarakat? Sedangkan Bapak bisa ketuk tilar melalui UMKM. Satu. Kedua, Bapak punya program kalau nggak salah kerja gitu, kalau nggak salah Pak ya, kerja masyarakat dapat kerja. Ini sulit Pak. Kenapa saya bilang sulit? Perusahaan sulit karena mereka punya cara sendiri untuk rekrutmen. Bagaimana cara Bapak konkretnya untuk mengajak perusahaan swasta khususnya Pak ya, untuk bisa mengikuti apa yang Bapak programkan? Gitu Pak. Sementara itu nanti akan lanjut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya jawab dari yang pertama. Program ketuk tular adalah program yang kami siapkan untuk mengatasi kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Inflasi terjadi. Ini adalah bagian daripada engineering politik ekonomi global. Oleh sebab itu, mana yang kita prioritaskan untuk saat ini? Yaitu menjaga supaya ekonomi rakyat aman. Ya Pak, bagaimana cara menjaga ekonomi rakyat aman? Di dalam satu rumah tangga ada minimal 6 orang. Satu bapaknya dapat penghasilan sebatas UMR. Ya. Yang 5 bagaimana? Sementara batas taraf layak itu 15 juta, 14 juta 8 sekian, 880. Nah, dari yang 5 anggota keluarga ini bisa kita berdayakan Pak untuk bisa membantu penghasilan sehingga nilai hidup layak 15 juta itu bisa tercapai. Misalnya contoh ya, apabila mengikuti program ketuk tular maka warga itu akan mendapatkan passive income. Bagaimana caranya? Dengan kita loyal kepada produk Indonesia khususnya yang diproduksi di Jakarta gitu. Kalau Bapak bilang ada mall sekarang sudah menghancur. Kenapa? Karena mereka susah untuk membayar pajak, membayar sewa. Oleh sebab itu, karena jatuhnya ekonomi, kalau mungkin nggak jatuh, mungkin kita nggak perlu harus berbicara banyak-banyak. Cara saya supaya mengatasi kekosongan atau banyaknya orang yang tidak bekerja, maka dengan cara begini, passive income akan jalan. Karena ini menjadi pusaran ekonomi Jakarta, di mana rakyat bersatu dengan produsen yang ada di Jakarta. Produsen tidak perlu mengeluarkan biaya promosi hanya kepada itu tanpa ada kepastian bahwa barangnya akan laku, ada marketnya. Kalau ketuk tular ini, rakyat jadi market,
rakyat jadi marketingnya. Sebagai tanda terima kasih, maka rakyat mendapatkan namanya residual, tanda terima kasih untuk diterima sampai cucu dan cicitnya bisa diwariskan. Itu Pak. Ya, untuk itu. Nah, untuk yang kedua tadi apa ya? Yang kedua tadi. Oh, masalah ini ya, orang ngasih duit ya, kalau salah. Serangan fajar. Kalau serangan fajar sudah kita ketahui bersama Pak. Kalau orang mengasih serangan fajar berarti dia tidak percaya diri Pak. Kenapa? Karena dia ingin memastikan kemenangan. Karena dia sendiri selama kampanye tidak percaya diri bahwa sebenarnya hasil surveinya benar atau tidak. Karena kita lihat bersama, survei ini adalah industri. Buktinya kemarin terjadi konflik antara LSI dan Poltreking. Dan akhirnya Poltreking hari ini menyatakan keluar dari lembaga asosiasi persepsi publik. Ini hanya persepsi publik kan. Ini saya tahu bahwa ini adalah konsep global yang didatangkan dari Amerika, di mana ikut-ikutan memberikan ini tujuannya apa? Operasi intelijen Pak. Supaya apa? Menggiring opini supaya memilih yang didukung oleh yang punya vote. Jadi mari kita sama-sama ajarkan kepada masyarakat bahwa kalau kalian mau Jakarta berubah, maka jangan pernah terima uang ilegal dengan cara-cara ilegal tersebut. Karena ini sama dengan apa? Apa yang ditabur itu yang dibuat. Maka rakyat tidak punya hak suara lagi selama 5 tahun ke depan. Dan ketika rakyat mengeluh, mereka akan bilang, lu kan udah gue bayar dengan harga yang sangat, dengan biaya yang sangat menghina. Menurut saya. Kenapa? Uang itu dapat dari mana? Kenapa dilakukan serangan fajar? Karena dia tidak mau ada orang tahu Pak. Sesuatu yang tidak ada orang tahu, artinya itu adalah aib sebenarnya. Ya. Karena kalau ditelanjangin itu menjadi tidak, itu kejahatan. Ya. Jadi kalau orang udah sembunyi-sembunyi serangan fajar, artinya apa? Ini dia tahu tidak benar. Terus yang terima juga udah tahu nggak benar. Apa hasilnya? Ya lihatlah, jangan ngomel ketika mereka melakukan korupsi Pak. Karena buah daripada yang diterima, hasilnya yang diterima. Terus yang ketiga, yang terakhir tadi apa ya? Banjir Pak. Oh, soal banjir Pak. Kenapa saya tidak sampaikan di sini Pak? Karena yang saya utamakan sekarang bukan sekedar menangani banjir Pak, tetapi bagaimana saya bisa menangani itu kalau rakyat sendiri nggak sadar bahwa ini penting keselamatan rakyat. Ya, penanganan banjir akan menjadi terbengkalai ketika ada pandemi Pak. Macet pun demikian Pak, nggak akan ada macet ketika ada pandemi. Selesai semua Pak. Pandemi direncanakan Pak. Saya bisa buka datanya. Ibu-ibu nenek-nenek tadi mengeluh, saya menderita sejak divaksin. Sakit sekali segala macam. Karena orang tertipu, karena tidak tahu pengetahuan mengenai kebenaran sesungguhnya apa. Apakah ini masalah kesehatan? Apakah ini masalah bicara teori kedokteran? Apakah ini bicara tentang bagaimana menemukan obatnya? Bukan Pak, ini agenda politik global. Ini hanya kedok cover yang digunakan untuk mereka mengambil kedaulatan bangsa hanya dengan mengatur regulasi prokes atau regulasi kesehatan. Selesai. Kenapa kan bicara kesehatan? Karena kesehatan bicara badan, bicara populasi atau bicara tubuh rakyat. Maka rakyat tidak perlu lagi dia kuasai wilayah negara. Rakyatnya letoy wilayah negaranya, sumber daya alamnya mereka kuasai. Cerdas mereka Pak ya. Biayanya sangat receh. Cukup dengan regulasi. Tetapi regulasi ini dibuat oleh parlemen kita. Bapak boleh lihat siapa yang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 446. Setiap orang yang tidak memiliki upaya kesehatan yang akan dilakukan oleh penguasa, dia akan didenda pidana denda 500 juta per orang. Ya. Jadi program-program jadi tidak ada gunanya. Ya soal Jakarta yang ada di bawah sudah jelas memang di bawah karena dia cekungan Pak. Oleh sebab itu untuk mengatasi banjir selain damnya dipertebal, juga penanganan banjir kiriman saya sudah siapkan namanya kolam pipi monyet Pak. Jadi sebelum nyampe ke Jakarta, banjir kiriman dari Jawa Barat kita belokkan ke waduk kering namanya kolam pipi monyet. Saya bilang kenapa pipi monyet? Karena monyet itu adalah binatang alam yang menghargai hadiah dari alam. Ketika dia makan dia udah kenyang, disimpan sebagai cadangan di pipinya. Maknanya Pak, ini bisa menjadi cadangan ketika kemarau. Ini bisa kita manfaatkan menjadi air minum. Dan ini air tawar Pak. Jangan kita menganggap banjir sebagai musibah. Coba kita rubah mindset kita. Jangan kita menganggap bencana.
kita anggap ini sebagai hadiah dari Allah yang harus kita kelola dengan baik, sehingga air tawar tadi bisa menjadi air minum untuk Jakarta hanya dengan teknologi air suling. Kemudian kita bisa berhemat, tidak perlu banyak beli minuman itu, kita berhemat. Ini ada Pak, satu lagi, mengajarkan kepada manusia untuk harmoni dengan alam, mengajarkan kepada kita untuk melestarikan alam. Karena dengan demikian penanaman pohon-pohonan di sekitarnya untuk menjadi serapan air, membantu pelestarian alam kembali. Ini kelanjutan dari normalisasi Pak, supaya tidak terjadi banjir. Normalisasi ketika zaman Pak Anies terhenti Pak. Harusnya normalisasi terus dilakukan siapapun gubernurnya. Lalu terus dilakukan naturalisasi hutan kota Pak, untuk memperbanyak namanya biopori. Ya, ini berjalan, normalisasi berjalan, naturalisasi berjalan, sambil menanti proses quality community terrealisasi, supaya masyarakat bisa mendapatkan air minum di setiap sudut kota. Hanya dengan membuat ini tanpa harus belanja seperti ini. Karena ini juga tidak menjamin Pak bahwa ini steril. Hanya warnanya yang bening, tapi kita tidak tahu isinya apa. Makanya tidak pernah ada lumutnya. Artinya ada kimianya Pak. Dan ini yang Bapak sadar yang membuat apa? Ginjal-ginjal orang menjadi rusak. Akhirnya kita harus keluarkan uang untuk cuci. Ya. Kita nggak sadar Pak. Dari sejak kapan Bapak lihat ini? Ini jadi dagangan Pak. Dulu kita main dari air sumur Pak. Saya Pak, dari air sungai saya masih begini. Saya hidup Pak. Kalau dulu Tuhan belum panggil. Tetapi teori-teori yang dibangun itu diajarkan untuk membuat kita menjadi tersugesti. Kalau ini sini ada bakteri, ada apa semua. Padahal enggak. Kekuatan Tuhan di dalam tubuh kita sangat dahsyat. Tuhan sudah mempersiapkan kekuatan yang untuk survival di dunia ini. Kita tertipu dengan teori-teori itu. Ya Pak. Boleh saya komentar lagi Pak? Ya silakan. Terima kasih Pak ya, dilanjut Pak ya. Jadi yang kita rasakan, saya dapat selentingan nih Pak ya, di masyarakat atau di media. Itu kenapa? Misalnya insya Allah Bapak bisa menang menjadi gubernur. Saya mendukung Pak ya, kalau memang Bapak programnya memang punya bagus. Yang dirasa sekarang adalah ini masalah BLT Pak. Ini selalu tidak tepat waktu. Menurut Bapak punya nih, Bapak punya sistem, Bapak bisa tingkatkan stafnya. Tapi kalau Bapak merasakan ini yang sulit Pak, birokrasi itu sulit Pak. Di mana yang ada sekarang itu sulit kenapa? Tidak pernah memperhatikan apakah saluran distribusi itu bantuan dari pemerintah langsung ke masyarakat on time. Artinya pada tanggal H kucuran dari pemerintah sudah diterima ke rakyat apa belum, tidak pernah kita dengar masyarakat tepat waktu. Itu yang teriak-teriak dengan masyarakat ibu-ibu ataupun yang saya perhatikan, karena saya agak konsen Pak juga masalah kepentingan publik, saya konsen Pak. Ya, saya sudah beberapa kali berjumpa dengan Pak siapa itu gubernur. Saya kepengen pernah satu ketika mau sampai Pak Sandiaga Uno, karena saya melakukan dia juga beberapa ada beberapa momen yang saya sudah itu. Nah, masalah tadi birokrasi, saluran bantuan sosial turun dari pemerintah ke masyarakat terlambat. Pemerintah baik Pemprov DKI ataupun lainnya tidak pernah concern. Oh ini masalahnya. Apa sih masalahnya? Kemana inspektoratnya? Iya Pak ya. Itu yang saya kadang-kadang jengkel ke terang. Saya pernah juga pun ngomel Pak di saya bukan sombong Pak ya, di apa itu pelayanan satu atap saya pernah Pak. Samsat. Bukan pelayanan Samsat itu pernah tahun 80 saya pernah Pak. Jadi itu Pak, apa itu? Kalau memang Bapak bisa menjadi apa itu gubernur, insya Allah nih Pak ya. Jadi bagaimana dari Bapak atau strategi Bapak untuk mengetahui tepat waktu saluran distribusi yang tadi berkeadilan, berkeadilan di situ Pak. Kalau memang haknya rakyat, kenapa ditunda-tunda? Iya kan? Nah Pak, nanti akan jawab lagi Pak. Baik. Cuma kita dibatasi waktu Pak, karena kami harus ke tempat lain lagi. Ya, tapi saya siap aja kapan Bapak ini. Pertama Pak, saya mau tanya balik kepada Bapak. Penyebabnya, akar masalahnya apa? Kalau kita bicara, ini Bapak hanya bicara hilirisasi. Ya, ibarat
kebakaran. Kita jangan hanya jadi pemadam kebakaran, Pak. Mari kita melihat persoalan, jangan hanya lihat puncak gunung esnya, tapi kita lihat lebih mendasar lagi ke dalamnya. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di adab manusianya. Pertama itu. Oleh sebab itu, untuk mengatasi itu, dalam waktu yang singkat kami sudah menyiapkan tim ekonomi adab. Tim ekonomi adab adalah tim yang akan mengatur, akan mengintegrasikan antara setiap dinas di dalam membuat program, supaya programnya adalah mensukseskan program yang telah kami siapkan. Jadi tim ekonomi adab ini akan mengikuti bagaimana pendistribusian itu di setiap kelurahan, ya, pendistribusiannya. Nanti ada tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru-guru honorer yang selama ini termarginalkan, pendapatannya hanya 200-300 per bulan. Mereka akan mendapatkan tambahan dan mereka resmi situ. Dan juga kami akan menyiapkan ahli untuk juga membimbing masyarakat untuk punya kemampuan meningkatkan usahanya sesuai dengan passionnya, sesuai dengan karakter atau bakatnya. Itu kami akan bina. Jadi namanya tim ekonomi adab. Inilah yang nanti akan mengawasi, Pak, pendistribusian itu, dan mereka bertanggung jawab kepada saya. Mereka adalah relawan-relawan yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat yang sedang memperjuangkan nasib keluarganya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang kerja, ya kerja. Kenapa? Masyarakat perutnya perlu diisi dulu, Pak. Bagi yang masih punya uang, masih punya beras, it's okay. Tapi bagi mereka yang tidak punya beras, tidak punya pekerjaan, apa yang harus saya lakukan? Saya di minggu pertama, saya akan beri pekerjaan. Saya akan berikan pekerjaan. Kenapa saya harus berikan pekerjaan? Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh rakyat yang tidak perlu diserahkan kepada swasta, supaya rakyat yang menikmati anggarannya. Ya, seperti padat karya atau apa semua, ya, itu yang akan saya dahulukan. Rakyat di sekitar daerah situ, padat karya di sekitar itu kita datang dan kita berikan kepada yang saya dulu sebutkan. Saya carikan pekerjaan ini berkaitan dengan jaminan babe. Jaminan babe maksudnya bukan berarti saya memaksakan suatu perusahaan menerima, Pak. Tapi ini bentuk dari perhatian saya kepada warga Jakarta yang akan meningkatkan penghasilannya. Tidak cukup dengan menjadi misalnya pembersih sampah atau tukang sapu-sapu dan sebagainya, tetapi mereka akan meningkatkan. Saya akan persiapkan dulu mereka untuk mengikuti sekolah bina adab seperti John Robert Power lah, Pak, supaya mereka punya etika. Mereka jangan malas, mereka jangan mengganggu produktivitas daripada perusahaan tersebut. Terus kemudian saya akan menaikkan dulu kemampuannya atau keterampilannya sesuai dengan kebutuhan daripada perusahaan, Pak. Jadi bukan ujuk-ujuk terima ini, enggak begitu, Pak. Dan mereka punya hak untuk mengembalikan kepada saya manakala secara disiplin, secara kemampuan tidak mencukupi. Dan saya akan segera gantikan dengan yang lebih baik. Jadi di sini tidak ada pemaksaan. Tetapi masa iya, Pak, saya minta tolong, Pak, terimalah anak saya. Ini bentuk daripada upaya orang tua untuk memperjuangkan anaknya dengan cara apapun juga. Sehingga kompensasinya pada ini kami akan melindungi, jangan sampai diganggu oleh petugas yang nakal atau apapun juga. Kalau perlu kami tingkatkan kemampuan mereka untuk bisa semakin besar, Pak. Jangan sampai. Contoh, kalau bukan orang yang mengerti pandemi, dia akan ngikutin, Pak. Pandemi, perusahaan hancur, Pak. Tapi kalau misalnya saya memimpin, pandemi akan saya akan saya sikapi dan saya atasi dengan cara yang tidak merugikan para perusahaan besar, juga tidak merugikan aktivitas masyarakat. Karena pandemi yang akan datang akan melarang kita lagi untuk keluar rumah, Pak. Bagaimana dengan yang tadi Bapak sebutkan? Hancurkan perusahaannya. Tetapi kalau kami ada, jangan, perusahaan tetap jalan. Karena mereka akan melarang, Pak, dilarang berkumpul, Pak. Nah, kalau dilarang berkumpul, bagaimana ada transaksi, Pak? Terlalu enak gubernur pada zaman pandemi. Nggak ada demo, Pak. Rakyat nggak bisa protes, Pak. Kenapa? Berkumpul kan, Pak? Oh, ada virus kan? Social distancing kan? Dari kata social distancing kita bisa melihat bagaimana jati diri kita menjadi rusak, Pak. Masa ada orang jatuh gara-gara social distancing saya diamin aja, Pak? Di mana, Pak? Tolong menolongnya. Ini adalah cara mereka menghancurkan gotong royong di bangsa ini. Tanpa disadari, Pak, dia bermain dengan alam bawah sadar. Gitu, Pak. Dan banyak yang tidak mengerti, termasuk perubahan cuaca. Hari ini Bapak lihat ini, Pak. Cuaca ada birunya.
nanti ada suatu saat semua abu-abu, Pak. Itu namanya climate change, bukan climate change, climate engineering. Karena di atas ditabur kimia beracun yang saya sebut selalu dengan chemical. Ini cara menggiring orang bahwa ada polusi, maka kita harus beralih dari minyak fosil menuju kepada listrik. Dan listrik pun tetap memberikan polusi karena apa? Bahan baku dari pembangkit listrik adalah fosil juga. Ya, belum Bapak tanya masalah macet gimana? Ya. Macet kita kurangin lampu merahnya, Pak. Karena lampu merah ini juga membuat kontribusi terhadap polusi karena banyak kendaraan akan mengeluarkan emisi. Ya. Dan akan semakin boros. Lebih baik mobil jalan pelan tapi jalan terus daripada dia berhenti. Itu akan membuat rentetan panjang ke belakang. Caranya bagaimana? Dengan membuat overpass dan underpass hanya dalam 7 hari. Ya, bisa. Teknologi udah ada. Artinya apa? Kita knockdown dulu di luar, Pak. Kita siapkan di luar, pelaksanaannya 7 hari. Tinggal tata pasang sehingga masyarakat tidak perlu lama-lama terganggu seperti yang selama ini kita lihat. Ada modulnya. Jadi kita kurangi, jadi supaya apa? Semua flow. Kalau perlu banyak jalan, kita bikin apa? Satu arah, Pak. Sehingga mengurangi emisi dari kendaraan yang jalan lancar itu mengurangi 50%. Sementara polusi yang terjadi itu diakibatkan oleh apa? 60% dari mobilitas kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar dari fosil. Boleh saya tanya nih Pak, komentar Pak? Silakan. Maaf Pak ya, tadi Bapak katakan bahwa Bapak nanti pada saat menjabat nanti bisa menjadi pemenang, itu Bapak akan membuat satu seperti call center bagaimana? Oh yang 24 jam, 24 respon cepat 24 jam pelayanan masyarakat. Iya betul. Iya betul. Ternyata Pak, di semua pemerintahan Pak, yang saya alami Pak, apakah kepolisian, apakah rumah sakit, apakah instansi pemerintah, itu bullshit Pak. Hanya di siapa itu miskol, aduh pusing saya nih, dan pakai HP jalan, tidak terakomodasi Pak. Ya, nah ini Bapak tesnya bagaimana keluhan? Saya rasa ada keluhan semua di situ Pak. Satu hal juga untuk jalur seperti Bapak katakan tadi kemacetan, karena Jakarta itu sudah penuh Pak. Perbandingan jumlah kendaraan dengan perbandingan pelebaran jalan tidak seimbang. Kita sudah over kendaraan itu. Menurut saya Pak ya, satu hal, kalau Bapak tadi katakan one way satu ini jalur terus, bagaimana kalau misalnya kayak di Kuningan dibikin satu jalan, sedangkan dia kantornya tengah-tengah, dia mutarnya bagaimana Pak? Itu akan kroni di dalam. Terima kasih Pak. Tadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi? Jalan. Bukan jalan terakhir. Oh ini masalah. Hah? Oh respon cepat. Ya respon cepat. Ya masyarakat berhak untuk melakukan audit Pak. Jadi mungkin saya tidak menyalahkan bahwa pelaksanaan yang dulu-dulu itu hanya sampai kepada program saja, tetapi tidak eksekusinya tidak benar. Ya, program kami berbeda Pak. Betul-betul saya akan membuktikan. Saya pertama kali masuk di politik Pak untuk membela rakyat. Betul-betul saya akan buktikan bahwa respon cepat ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Sangat tergantung siapa pemimpinnya Pak. Dia peduli kepada rakyat atau tidak. Ya kalau Bapak bertanya seperti itu, program yang sama berada di tangan orang yang salah, maka hasilnya akan berbeda. Ya, jangan Bapak berpikir ini sama. Makanya program amannya itu apa? Pemprov beradab. Kalau mereka beradab, mereka tahu bahwa mereka bertugas untuk rakyat. Pemerintah itu pelayan Pak, bukan untuk dilayani. Jadi kalau kita paham filosofi itu dan kita paham bagaimana kita mau menerapkan adab, makanya prinsip saya menggunakan filosofi rumah Jakarta bahwa terasnya luas, ada pagarnya. Silahkan datang, tetapi jaga adab, jangan rusak adab Jakarta. Sesungguhnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Adab sudah dirusak. Banyak wanita pakai baju seperti ini, perutnya kelihatan. Kenapa dibiarkan? Apa? Kenapa gitu? Inilah kenapa akibat daripada kita mengikuti arus globalisasi.
Harus globalisasi juga dikendalikan oleh apa? Mereka menguasai media semua. Sehingga pola pikir orang selalu curiga, selalu menganggap orang tidak paham, karena kita dididik untuk selalu melihat orang sebagai musuh. Karena konsep yang dipahamkan dalam sekolah kita adalah konsep homo homini lupus, manusia menjadi serigala bagi kita. Akhirnya orang berbentuk seperti itu, jadilah dia serigala. Kenapa orang berebut kekuasaan? Karena dia takut. Dia takut untuk tidak menikmati keamanan. Tetapi bagaimana strateginya? Dia pelihara orang miskin, Pak, supaya gampang diberi suaranya. Bapak jangan samakan saya dengan yang lain. Saya baru pertama kali ini, dan ini adalah kesempatan pertama dan terakhir. Kenapa saya maju? Karena ada pandemi. Pandemi akan membuat Bapak sengsara dan keluarga. Tidak boleh bekerja kalau tidak dipaksa. Di mana pola pikirnya, Pak? Ini bukan masalah healthcare, Pak. Ini health industry, Pak. Tubuh manusia akan mereka monetize, akan mereka jadikan uang. Dengan alasan itu, mereka bisa membuat kita sakit dan kita akan disembuhkan dengan obat yang dari mereka. Itu, Pak. Jadi kalau orang tidak paham mendalam, saya paham agenda globalisasi, saya paham geopolitik global. Apakah mereka juga paham ataukah mereka bagian daripada itu? Apa yang terjadi dalam kesulitan ekonomi dan rakyat ini akibat daripada mereka menjalankan program agenda global. Segala konsep yang terjadi di sini itu diatur oleh satu lembaga yang mengatur instansi ini pakai ini. Bapak lihat sekarang Kominfo berubah namanya jadi Komdiki. Ada yang bertanya kenapa berubah namanya jadi Komdiki? Kenapa nggak pernah ada orang kritis itu? Kenapa Kominfo berubah namanya jadi Komdiki? Saya mengatakan COVID itu di belakangnya ada digital. COVID, Certificate of Vaccine Identity digital. Semua menuju ke digital dan terbukti. Sekarang Kominfo berubah namanya jadi Komdiki. Gitu. Komdiki, Pak. Komunikasi digital. Jadi kita sekarang akan digiring untuk menjadi manusia-manusia digital. Berkomunikasi di situ. Supaya apa? Mereka bisa menguasai apa aja sih yang kita omongin. Ini adalah artificial intelligence, alat intelijen untuk mengamati apa kelemahan suatu bangsa. Dia analisa secara SWOT analysis untuk mengetahui bagaimana cara menghancurkan suatu bangsa hanya dengan memiliki big data yang kita sebut dengan bank data. Termasuk kemarin mereka mengambil sampel DNA kita dan mereka masukkan ke dalam data sehingga mereka tahu apa kelemahan tubuh dari orang-orang Indonesia. Cukup dengan kasih makan ini, dia level. Inilah perang asimetris, Pak, yang tidak perlu menggunakan kekuatan militer, hanya dengan isu kesehatan. Itu yang kita kenal dengan bioterrorism. Bapak nggak pernah dengar dari para calon gubernur lain berbicara ini. Tidak pernah dia berjanji untuk tidak korupsi. Mereka, saya juga mau tanya kembali, kenapa orang tahu bahwa korupsi tidak boleh, tapi kenapa dia selalu jalankan? Mereka tahu, kita tahu, tapi kita sama-sama malah mereka berpikir bagaimana mengatasi supaya korupsi tetap dilakukan, tetapi orang tidak tahu. Karena korupsi, pengetahuan tentang kebenaran itu hanya sekedar teori, Pak, bukan dalam praktek kehidupan. Itu, Pak. Maling nggak boleh, udah tahu nggak boleh, tetapi kenapa tetap dilakukan? Justru yang dia berpikir bagaimana caranya saya maling tanpa diketahui orang. Itu yang terjadi kepada manusia-manusia yang dididik lewat edukasi, doktrinasi. Karena kita disuruh bersaing, mengejar angka. Gara-gara kita mengejar angka, makanya orang senang dengan angka. Dan angka itu menunjukkan kemuliaan dunia supaya dihormati oleh masyarakat lain berdasarkan rekening yang dia miliki di bank. Dan orang mengejar uang kertas karena apa? Ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya disobek, Pak. Itu, Pak, penyebabnya. Cukup, Pak, ya, biar saya kasih lagi orang lain. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Saya harus beralih ke tempat lain. Ada lagi yang mempercepat waktu? Agak cepat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit saja Pak Mahfud dari RT 07 RW 10. Apa program Bapak tentang di KRT-an, di KRW-an dan para dasar wisma ini? Bapak baru datang ya? Ya, saya baru datang, Pak. Ya, saya harus ulang-ulang lagi, Pak. Begitu, Pak. Iya, jadi maksud saya gini, biar efektif, efisien. Jangan setiap kita ulang lagi. Karena begini, supaya tahu ya, saya harus ke tempat lain. Kemudian ini ada hal yang ingin saya gugah Bapak. Bapak ingin nasib rakyat Bapak berubah nggak?
Siap. Enggak, bapaknya. Siap. Ya, Harus Pak. ya harus. Kenapa dia harus? Tapi selalu berharap minta uang. Saya mau mengajar kepada kita untuk tidak menjadi orang yang peminta-minta, tetapi menjadi orang yang produktif biar bisa menjadi berkah buat orang lain. Kami sudah menyiapkan tim ekonomi hadap yang akan membuat RT, RW makmur, bukan saja Pak RT, RW, tapi semua rakyatnya. Sehingga ini ya yang dibilang kompak. Saya ingin membangun kekompakan. Karena kalau kita berikan uang, itu bisa dilarikan kemana saja tanpa diketahui yang lain. Amin. Ya, jadi lebih baik uang ini kita kelola bersama untuk kepentingan bersama. Saya menyiapkan tim ekonomi adab. Saya akan membangun atau akan mendorong supaya setiap UMKM, bukan saya dorong ke kali, tetapi saya akan urusin modalnya, kami akan urusin bahan bakunya, kami akan urusin packagingnya, Pak, kami akan urusin ordernya, kami akan urusin penagihannya, uangnya nanti untuk RT RW supaya makmur semuanya. Terima kasih. Karena kalau dikasih uang, kita nggak tahu, tiba-tiba dia beli jam tangan. Ya, ngomongnya sih begini. Karena saya tahu kenapa manusia jadi tamak. Karena dari sekolah kita diajarin, kalau kamu mau dihormati orang, kalian harus punya tabungan yang banyak. Persoalannya tabungannya hasil dari mana? Sementara kita tahu bagaimana ekonomi kita. Akhirnya apa? Sikut menyikut, colong menyolong. Yang penting orang lain nggak tahu. Makanya ketika di sekolah kita diajar untuk mendapatkan nilai yang tinggi dengan cara yang tidak baik. Betul? Betul. Dengan menjawab sama berarti pernah mengalami nyontek. Iya. Bukan biasa aja. Iya. Karena apa? Tidak ada satu manusia yang bisa menguasai seluruh sekian banyak pelajaran. Lihat, gurunya aja cuma satu orang. Iya. Yang ngajar, ya dia suruh kita ngapalin semua. Dia saja udah punya contekan. Jawaban yang benar hanya satu, yang dari dia, supaya kita punya pemikiran tidak bisa berkembang. Padahal hidup ini adalah kita makhluk sosial. Semua bisa terjadi asal kita gotong royong. Amin. Jelas Pak ya? Jelas Pak. Siap. Supaya saya nggak ulang-ulang lagi. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya rasa saya akan pamit menuju ke lokasi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.